Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan datang dari saudara Abigail Sihutang. Bagaimana pandangan Gereja Timur terhadap pengajaran filosofi Plato, Aristoteles, Archimedes, dan lain-lain yang ditemukan tanda kutip oleh manusia, yang manusia jatuh dalam dosa dengan mengutamakan etika-etika yang baik dan moral yang baik, sehingga terkadang manusia melupakan kebenaran ilahi yang sesungguhnya, atau malah mencampur adukan ajaran kekristenan dengan mengambil sedikit atau banyak bagian dari pengajaran filsafat sebagai tambahan atau pendukung dari ajaran Kristen. Terima kasih, Romo. Di dalam dunia kekristenan ada 3 kelompok besar kekristenan, yaitu di sebelah barat Roma Katolik dan aliran-aliran Protestan dengan segala macam teologinya, dan Gereja Timur adalah Gereja Ortodoks. Berarti ada 3 kelompok besar: Ortodoks, Roma Katolik, dan Protestan. Dari 3 kelompok besar itu memang ada perbedaan cara pendekatan mengenai teologi. Gereja Barat sejak zaman Agustinus dan dilanjutkan terutama di Gereja Roma Katolik di dalam penafsiran para sarjana skolastika, terutama Thomas Aquinas, filsafat Yunani menjadi cara berteologi, terutama Neoplatonisme dan Aristotelianisme. Nah, tren ini dilanjutkan dengan munculnya reformasi. Kalau reformasi lebih kepada analisa akademis terhadap teologi, sehingga kalau Gereja Roma Katolik bisa dicirikan bersifat filsafati, gereja-gereja aliran-aliran Protestan dicirikan dengan akademis. Jadi makanya dalam dunia Protestan memunculkan banyak sekali sekolah-sekolah teologi akademis yang terkenal di Jerman, Tübingen, nanti lagi yang evangelical memunculkan misalnya ya seperti di Pasadena itu Fuller Theological Seminary atau Gordon Colwell Seminary dan macam-macam ya. Ada macam-macam teologi yang pada umumnya bersifat akademis. Gereja Ortodoks bukan demikian. Gereja Ortodoks menekankan kepada pemahaman akan Allah melalui perjumpaan secara spiritual. Ya, perjumpaan yang bagaimana? Perjumpaan sebagaimana para murid, 3 murid ketika melihat Kristus dimuliakan di atas gunung, di mana mereka melihat sinar Kristus yang bercahaya dari tubuhnya, yang juga dilihat Musa pada waktu dia di Gunung Sinai, sehingga tubuhnya ikut menjadi bersinar. Yang juga dilihat oleh Rasul Paulus pada waktu di jalan Damaskus, melihat sinar yang ada dalam di perjalanan itu, yang juga dilalui Petrus bersama Yohanes waktu di Gunung Tabor itu. Jadi di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, para mereka yang berbicara tentang Allah adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan langsung dengan Allah, bukan secara akademis, bukan secara filsafat, tetapi secara penglihatan rohani. Dan ini terjadi karena orang itu sudah disucikan. Oleh karena itu, Gereja Ortodoks menekankan bahwa seorang teolog yang benar adalah mereka yang tahu berdoa dengan benar, yang tahu berdoa sedemikian rupa sampai mereka mengalami penyucian di dalam hidupnya dan mengalami perjumpaan secara spiritual dengan terang Allah yang tak tercipta ini. Karena kita mengatakan demikian di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dikatakan begini.
Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang 14, kita baca demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk melihat Tuhan itu harus ada kehidupan yang kudus dalam diri orang. Dan Kristus mengatakan para murid-muridnya bersama dia 12 murid itu sudah disucikan sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Dia. Mereka sudah dibersihkan oleh Kristus melalui kedekatan mereka dengan Kristus. Karena tanpa penyucian ini orang tak dapat melihat Tuhan, apalagi menyatu, apalagi mengerti, apalagi bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 8, Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berarti kalau hatinya tidak suci, ya nggak akan pernah melihat Allah, baik secara rohani maupun secara apapun. Sehingga kalau ada orang yang demikian berbicara tentang Allah, itu hanya teori yang keluar dari otak, teori yang keluar dari ya istilah orang Jawa itu otak atik matuk. Nah, kalau bahasa Indonesia sekarang cocokologi gitu loh. Dari pendapatnya sendiri gitu. Bukan dari perjumpaan dengan sang kebenaran itu melalui pengalaman rohani yang dalam, yang diakibatkan oleh hidup doa dan hidup kekudusan. Oleh karena itu dalam Gereja Ortodoks dikatakan teologia tanpa mati raga, dalam arti tanpa pendisiplinan tubuh, tanpa pendisiplinan batin, tanpa pendisiplinan roh, itulah teologi para setan. Ini keras, tapi itulah kata Bapak Gereja. Teologi tanpa mati raga adalah teologi para setan. Oleh karena itu dalam Gereja Ortodoks, karena teologi itu harus diasumsikan ada kehidupan pengudusan dari dalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Secara fisik juga ada pengudusan, ada usaha pengendalian tubuh. Kita baca dalam, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh. Paulus mengatakan melatih tubuhnya dengan puasa, dengan tidak tidur malam untuk berdoa, dengan semuanya tubuhnya dilatih. Ya. Dan juga bukan hanya tubuhnya yang dilatih, hawa nafsunya dikendalikan. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Galatia 5 ayat yang 24 dikatakan oleh kitab suci demikian. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24 dikatakan begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi ada pengendalian secara hawa nafsu, pengendalian secara tubuh, ya puasa dan lain, dan pematian hawa nafsu itu. Kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima yang dikatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah itulah sebabnya mengapa orang, karena isinya teologi termasuk yang begini gitu loh, termasuk hidup kudus, termasuk menyangkal hawa nafsu dan lain-lain. Nah, ketika kita berbicara teologi tanpa kita sendiri mengalami itu, maka diri kita masih dalam keadaan kegelapan, penuh dengan kenajisan. Dan ketika diri kita penuh dengan kenajisan, bagaimana kita berbicara tentang Allah? Apa sih kenajisan itu? Inilah yang dikatakan kenajisan itu. Kita baca dalam Markus pasal yang ke-7, 21 sampai 23. Kita baca demikian. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Dikatakan kitab suci begini. Ya.
Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebegalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, kalau diri kita sendiri masih penuh dengan itu, ya berarti kita masih najis. Kenajisan itu menutupi mata kita dari kebenaran. Kita jadi sombong akhirnya. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri akhirnya. Hati yang demikian tak akan dapat melihat Allah, karena belum suci dan belum murni. Nah, kalau hati yang demikian belum disucikan dan dimurnikan oleh Allah, benar kita mengatakan hanya orang yang suci hatinya melihat Tuhan. Bagaimana orang-orang yang tidak mengajarkan demikian ini dapat berbicara tentang Tuhan yang mereka sendiri tidak mengalami? Oleh karena itu, gereja ortodoks di dalam membicara tentang Alkitab, memahami tentang Alkitab, bersandar pada orang-orang yang telah mengalaminya. Siapa? Orang-orang kudus. Siapa? Para bapak gereja. Siapa? Para bapak padang gurun, yang hidupnya memang mereka telah melakukan perlawanan terhadap nafsu dan menimbulkan kekudusan dalam dirinya akibat kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka, sehingga mereka dapat melihat, mengalami, bertemu dengan sinar tak tercipta sebagaimana yang dialami Paulus di jalan Damaskus, sebagaimana dialami oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes di Gunung Tabor dan lain-lain. Oleh karena kalau kita melihat di dalam kitab suci, ketika Yohanes berbicara tentang firman menjadi manusia, dia tidak berspekulasi. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan dia di antara kita, dan kita, sebenarnya bukan kita, kami. Dan kami telah melihat kemuliaannya. Kapan Yohanes melihat kami ini? Bukan karena kita tidak termasuk dalamnya. Yohanes berbicara tentang pengalamannya sendiri bersama Petrus dan Yohanes yang kita sebut tadi. Dan dia melihat itu. Melihat firman yang jadi, kami melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan firman yang jadi manusia ini. Dalam Matius 17 ayat 1 dan 2 kita baca. Matius 17 ayat 1 dan 2 kita baca demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Makanya dia bilang kami. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mereka melihat kemuliaan. Jadi bukan teori, memang pengalaman konkret secara rohani. Mereka melihat kemuliaan Kristus. Dan dari situ Yohanes menyadari gurunya yang sekedar tukang kayu itu ternyata firman menjadi manusia. Nah, teologi yang sebenarnya cara berteologi semacam inilah yang dalam gereja ortodoks disebut sebagai teologi metode nepsis. Nepsis itu artinya berjaga-jaga diri, berjaga-jaga hati, menjaga hatinya dari segala hawa nafsu dan lain-lain melalui mati raga tadi. Oleh karena itu para bapak gereja mengatakan teologia tanpa mati raga itulah teologia para setan, karena hanya keluar dari otak saja dan spekulasi yang macam-macam. Oleh karena itu, karena tidak manusia Kristen modern dalam berteologi itu hanya mengandalkan pada teks, tapi tidak disertai penyangkalan diri dan macam-macam tadi, menimbulkan macam-macam teori yang ngaco dan karu-karuan, menimbulkan macam-macam aliran ini. Jadi pertanyaannya oleh saudara Abigail Suhatam, bagaimana gereja ortodoks menggunakan filsafat? Teologi ortodoks bukan teologi filsafati, tapi teologi nepsis. Filsafat digunakan sejauh itu digunakan untuk dapat mengekspresikan pengalaman tadi, perjumpaan tadi dengan Allah. Oleh karena itu, Gregorius Palamas mengatakan, di dalam kamu menggunakan filsafat, seperti kalau kamu menggunakan ular. Ambil bisanya, gunakan kulitnya untuk jadi tas. Demikian juga di dalam dengan filsafat, racun-racun ajaran yang tidak Kristen, racun-racun ajaran yang keliru itu dibuang, baru bahasanya boleh digunakan. Makanya ada ekspresi-ekspresi yang mengekspresi teologi yang menggunakan bahasa filsafat, tapi isinya bukan isi filsafat.
Isinya adalah isi pewahyuan di dalam Kristus yang diakibatkan oleh akibat dari perjumpaan para bapa suci ini dengan Kristus dengan terang tak terjemahnya itu. Jadi ada penggunaan bahasa-bahasa filsafat. Ya kayak di Indonesia lah, kalau kita berteologi secara bahasa Indonesia, kita mungkin meminjam bahasa-bahasa itu ada di dalam bahasa Indonesia ini gitu. Seperti panunggalan ya, penyatuan ini digunakan orang kebatinan, tapi itu maknanya beda dengan arti kebatinan itu gitu ya. Jadi seperti itu, ambil kulitnya, ambil dagingnya, buang racunnya gitu. Dan demikianlah para bapak gereja di dalam menggunakan filsafat, sehingga orang yang tidak mengerti prinsip ini bisa oh bapak ini mengikuti Aristoteles, bapak ini mengikuti Plato, bapak ini mengikuti. Sebenarnya tidak, mereka menggunakan bahasanya saja untuk mengekspresikan kebenaran wahyu Injil. Karena mereka hidup dalam konteks Yunani. Kalau tidak menggunakan bahasa mereka, bagaimana mereka mengerti gitu. Nah seperti saya sekarang juga, saya menggunakan konteks yang dapat dimengerti oleh orang Indonesia. Jadi kalau ditanyakan lagi, yang mencampur adukan ajaran Kristen dengan mengambil sedikit banyak bagian dari pengajaran filosofi sebagai tambahan pendukung, itu bukan gereja timur, bukan gereja barat. Gereja barat. Oleh karena itu di dalam sekolah tertentu tidak ada ajaran filsafat khusus, tidak ada. Sekolah filsafat itu tidak ada. Tapi yang ada adalah mempelajari secara mendalam ajaran bapak gereja, kehidupan bapak gereja, ajaran hidup asketis, hidup mati raga tadi, itu menjadi bagian daripada pembelajaran teologi gereja ortodoks. Karena teologi itu bukan hanya sekedar ilmu. Teologi itu berasal dari kata theos, artinya Allah, logos itu artinya kata-kata atau pengetahuan akan Allah. Kalau pengetahuan umum itu ada laboratoriumnya, karena kita berbicara tentang sesuatu yang nampak. Laboratoriumnya untuk belajar tentang Allah adalah kehidupan monastik, kehidupan mati raga, kehidupan kekudusan. Oleh karena dokternya, ahlinya bukan ahli teologi yang ada di sekolah teologi ya, tetapi para bapak gereja, para orang kudus. Dan kalau ada sekolah teologi ya, mereka menggunakan premis-premis para orang kudus ini sebagai bagian dari berteologinya, termasuk di Indonesia ini. Jadi bukan akademisnya itu sendiri, akademis, pengekspresi akademis yang diambil dari premis-premis mereka yang sudah mengalami mati raga, menjalankan kehidupan kekudusan. Nah demikianlah jawaban saya, Saudara Abigail Sultan. Semoga bermanfaat. Shalom. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.